Pak Anies itu kan kalau ada sesuatu yang bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas, beliau biasanya tampil paling depan. Tapi kalau ada sesuatu isu yang tidak populer, yang maju itu adalah Pak Riza, wakilnya kan. Dengan Prabowo nih, nggak dukung Prabowo kenapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik, Bung sehat. Uki Dede Prayudi. Siap. Sudah 2 kali kemari ya. Iya, senang sekali berada di sini untuk yang kedua kali. Dan jaketnya tetap sama. Harus dong. Yang berbeda rambut. Rambut. Waktu datang pertama ke sini dulu gondrong. Gondrong. Nah, sekarang udah agak. Tuntutan karir, Bang. Saya sengaja nggak pakai kaos merah hari ini. Kenapa begitu, Bang? Karena orang mikir ini taping yang lama. Oh iya, yang lama Kan? pakai merah ya. Pakai merah kan? Ya, Jadi sekarang saya pakai abu-abu. Abu-abu. Netral lagi ya. Supaya orang tahu bahwa ini taping yang baru nih, Taping bukan yang pertama gitu. Ya, jadi kita melihat beberapa waktu lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, kami di sini mengundang ketua relawan Anies Baswedan. Namanya juga relawan Anies. Ya. Kebetulan sama itu. Pak Mas Lode ya. Gitu. Ya, di tengah-tengah ngobrolan itu salah satu yang muncul dari statement Lode bahwa ini PSI ini melakukan kritik-kritik terhadap Anies Baswedan ini sebenarnya tanpa data, asal ngomong. Ya. Siap. Nah, ini tentu sebelum kita ngobrol yang lain, ini perlu klarifikasi dulu dari PSI. Siap. Sebagai apa? Sebagai pengurus ya, Partai Solidaritas Indonesia, kemudian juga juru bicara. Nah, mungkin Bung Uki bisa sedikit klarifikasi nih, gimana nih sebenarnya, Bung? Ya, saya itu nggak paham ya. Kritik yang mana yang disebut tanpa data, seperti itu. Mungkin beliau sendiri adalah orang yang tidak bisa menjawab kritikan tersebut. Karena beliau adalah relawan Anies, sehingga sudah menjadi job desk-nya ya untuk menjawab apapun yang menjadi kritik. Tapi ketika kritikan dengan data yang kami lancarkan, kritikan yang terkait dengan kebijakan, kritikan yang terkait dengan performa Pak Anies Baswedan sebagai gubernur tempo hari, itu tidak bisa dijawab dengan data juga. Maka kemudian ditudinglah kami melakukan kritik tanpa data. Misalnya nih, saya adalah orang yang cukup sering ya mengkritik performa Pak Anies, bahwa Pak Anies gagal dalam pembangunan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta. Misalnya seperti itu. Dan ini adalah sebuah fakta. Data yang kami rujuk misalnya itu adalah data dari BPS, Badan Pusat Statistik. BPS adalah source of data yang sangat kredibel, yang dijadikan rujukan dalam menyusun RPJMN dan RPJMD. Gitu. Jadi baseline-nya ketika Pak Anies dilantik itu berapa angka kemiskinan. Lalu ketika Pak Anies lengser atau selesai masa tugasnya sebagai gubernur, itu angka kemiskinan berapa. Nah, inilah yang kami pakai. Misalnya, pada saat Pak Anies dilantik, bulan September 2017 yang lalu, angka kemiskinan di DKI itu adalah di angka 3,78%. Kemudian sempat turun, dan kita appreciate itu. Saya nggak pernah mengkritik penurunan kemiskinan dari 2017 sampai dengan 2019. Tapi kemudian semenjak kita dilanda COVID ya, angka kemiskinannya itu naik ya menjadi di angka 4,7 something gitu. Nah,
ini adalah kenaikan yang luar biasa tinggi dari 3,7 ke 4,7, artinya ada kenaikan di 1%. 1% dari 3%, itu 30-an% kenaikannya. Nah, kemudian ketika memasuki tahun 2021, rata-rata nasional itu sudah mulai turun angka kemiskinan. Indonesia di 2021 started recovering, sudah mulai bouncing back, sudah mulai pemulihan gitu. Namun tidak demikian dengan DKI. Di DKI angka kemiskinannya stuck gitu. Hingga Pak Anies lengser, angka kemiskinan di DKI itu masih di 4,61. Itu apa ya sebabnya ya? Artinya kan kita lihat tadi nasional itu sudah mulai menurun, angka kemiskinan, DKI justru menaik. Kira-kira DKI dapat dikatakan tidak pulih-pulih, gitu. DKI dapat dikatakan tidak pulih-pulih. Inilah yang saya kritik. Saya misalnya ambil contoh lain, Jawa Tengah. Sebelum kita ngobrol soal sebabnya, Bang Zuli ya. Jawa Tengah itu sebelum COVID itu angka kemiskinannya ada di 10, sekian, saya lupa persisnya 2 atau 3, 10,2 atau 3 ya. Kemudian karena COVID dia naik menjadi 11, dan per 2021 sudah turun, per 2022 sudah 10, lagi ya, dan per hari ini sudah mendekati titik sebelum COVID gitu. Sementara DKI nggak begitu. Nah, kalau ditanya penyebabnya kenapa di DKI tidak pulih-pulih, saya pikir memang ada mismanagement. Saya melihat datanya, Bang Zuli, ini agak menarik ya. Ini saya minta dari sahabat kita di DPRD ya. Jadi sebuah paparan namanya evaluasi Gubernur DKI Jakarta disusun oleh tim fraksi DPRD DKI Jakarta, Bang Zuli. Semenjak Pak Anies itu dilantik, angka pengentasan kemiskinan itu naik terus. Cuman yang menarik, ini angka kemiskinannya juga meroket terus. Nah, ini kan kita jadi bertanya, ini uangnya juga diapain dong, kayak gitu. Dan kalau saya merujuk kepada apa yang terjadi 2021, apa yang terjadi di DKI, apa yang menjadi fokus Pak Anies di DKI, itu 2, Formula E dengan Stadion JIS. Nah, ini yang menarik adalah Stadion JIS ini sebagian besar uang pembangunannya itu dipakai dari pinjaman pemerintah pusat melalui sebuah program yang namanya Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Gitu. Jadi uang yang seharusnya dipakai untuk memulihkan ekonomi rakyat itu dipakai untuk membangun sesuatu yang sifatnya itu proyek mercusuar, bermewah-mewah, untuk kepentingan Pak Anies supaya bisa gagah-gagahan. Ini loh legacy saya, ini loh ini. Nah, di saat yang bersamaan kemiskinan di DKI tapi meningkat. Nah, ini yang saya lihat ya. Datanya ya, ini dari DPRD DKI. Ini anggaran. Kalau Bang Zuli lihat, ini anggaran untuk penanggulan kemiskinannya naik. Dan ini adalah angka kemiskinannya. Justru lebih meroket lagi. Gitu. Nah, ini yang tadi saya janjikan. Itu adalah satu hal. Yang kedua, terkait dengan data lagi ya. Ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang pernah saya kritik juga Pak Anies ya. Yaitu Pak Anies berbohong ya mengenai rumah DP 0. Siapa yang dibohongi? Rakyat miskin. Saya ingin mengutip ya, ketika Pak Anies itu berdebat di debat Pilkada 2017 yang lalu ya dengan Pak Ahok, juga mungkin di sana ada pasangan yang lain ya, yaitu Mas AHY dengan Bu Sylvia. Atau mungkin ini yang udah putaran kedua sih, jadi hanya berdua, saya juga lupa persisnya. Tapi begini, Pak Anies mengatakan bahwa sekian persen warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Karena itu kami siapkan solusi dari sisi pembiayaan. Suplai itu datang dari pemerintah atau masyarakat dan aksesnya buat masyarakat miskin yang tidak punya rumah. Garis bawahi kata miskin. Lalu juga Pak Anies juga pernah mengatakan begini, kasihan sekali rakyat begitu miskin. Jadi sudah karena miskin, udah gitu disuruh nggak usah punya rumah, disuruh kalian miskin rumahnya sewa saja, jangan. Itu kata Pak Anies ya, di dua kesempatan yang berbeda. Nah, kemudian
setelah beliau menjabat. Kita lihat lagi, apa sih definisi miskin? Ya, definisi miskin yang sering dirujuk oleh para teknokrat, birokrat, ilmuwan, terserah lah ya. Itu adalah definisi BPS, Bang Zuli. Pada saat Pak Anies dilantik, kategori seseorang disebut miskin ketika dia berpenghasilan 500 ribuan per bulan per kapita. Artinya ketika dia beranggotakan keluarga, katakan 4 orang ya, si bapak, ibu, dan 2 anak, dikali 4, artinya penghasilannya 2 juta per bulan. Gitu. Itu 2017. 2021, angkanya sudah naik menjadi 700 ribuan. Ya. Artinya kalau misalnya kita kali 4, itu 2,8 juta ya untuk disebut miskin. Nah, sedangkan rumah DP 0 itu adalah untuk warga DKI yang penghasilannya minimal 4 juta sampai dengan 7 juta awalnya. Kemudian karena nggak laku, batas atasnya dinaikkan menjadi 14 juta. Ini kan jadinya judulnya bukan rumah DP 0 buat warga miskin. Ini judulnya Pemprov jualan rusun buat kelas menengah. Nah, inilah yang saya sebut bohong. Dan begini, karena nggak laku, target yang semula dipatok 232.000 unit, ya kalau kita merujuk pada RPJMD 2017-2022, belakangan itu disunat menjadi 10.000 unit. Bayangkan dari 232.000 unit, karena nggak laku, target itu disunat menjadi 10.000 unit. Supaya kesannya nanti ketika dia melakukan laporan pertanggungjawaban, target achieve. Begitu. Nah, itu pun tetap gagal pada akhirnya untuk sampai 10.000 unit. Pada September 2022 tercatat hanya 2.332 rusunami yang telah dibangun atau hanya 1% dari target awal. Ya. Jadi ini udah bohong, ya. Kemudian gagal. Belakangan ada kasus korupsi di pengadaan lahan. Jadi komplit. Bohong, gagal, korup. Gitu. Itu soal rumah DP 0. Kemudian saya juga membawa catatan soal Jakpreneur atau yang sebelumnya disebut OKOC, ya. Pak Anies sudah membual. Kenapa saya sebut membual? Begini, Pak Anies pernah mengatakan pada bulan Oktober 2021 ya, bahwa alhamdulillah target itu tidak tercapai tapi terlampaui. Gitu. Betapa beliau melakukan penggiringan opini bahwa performa OKOC atau yang belakangan disebut Jakpreneur itu begitu bagus karena targetnya bukan hanya tercapai tapi terlampaui. Kenapa saya bilang membual, Bang Zuli? Begini, program ya yang namanya OKOC atau Jakpreneur atau di dalam dokumen teknokratiknya itu disebut program pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT. Seyogianya itu adalah program yang mengikutkan atau mencetak wirausahawan yang telah melewati 7 langkah pasti sukses atau 7P. 7P itu apa aja? Pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, sampai kepada permodalan, yaitu sebanyak 361.518 orang. Ya, kalau kita merujuk pada RPJMD. Nah, kemudian pada Oktober 2021 diklaim janji OKOC Jakpreneur sudah terlampaui ya. Ternyata di tengah jalan targetnya diotak-atik, Bang Zuli. Targetnya diotak-atik. Apa yang diotak-atik? Jadi yang tadinya definisi dari target tersebut adalah wirausahawan cetakan OKOC atau Jakpreneur yang telah melalui 7P tadi. Kemudian di tengah jalan diotak-atik menjadi jumlah pendaftar gitu. Nah, ini ngapain Pemprov ngumpulin pendaftar? Gitu. Padahal permasalahan UMKM itu sedikit banyaknya nggak bisa lepas dari permasalahan permodalan misalnya. Nah, jadi meski diklaim kini ya, diklaim ada 286.551 pendaftar. Data resmi ya mencatat baru 152 ribuan atau 53% dari UMKM binaan Jakpreneur yang sudah mendapatkan izin usaha atau tahap 4 dari yang 7 tadi ya. Dan realisasi ke akses permodalan atau yang ke-7 itu lebih rendah lagi, cuma 2%. Cuma 2%. Nah, ini kan lucu.
gitu. Tapi diklaimnya sudah terlampaui. Ini kan membodoh-bodohi namanya. Inilah yang saya sebut membual. Kalau kita merujuk kepada definisi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, membual ini artinya ya omong kosong, menyombong-nyombongkan diri, ya melambung-lambungkan diri tapi kosong. Nah ini silahkan dibantah oleh para relawan Anies. Bisa nggak membantah data saya? Jangan kemudian kami di PSI yang sudah berbusa-busa mengkritik Pak Anies menggunakan data ini, kemudian kritiknya itu nggak dibahas, tapi malah kami diserang, datanya ngaco. Jadi kayak begini, kalau Anda nggak suka dengan data saya atau nggak setuju dengan data saya, ayo bawa data Anda, mari kita adu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Ya saya kira memang mesti dikaji secara mendalam ya. Gitu. Karena ini kan sekarang semua fakta itu bisa kita ungkapkan ke permukaan. Bisa. Persoalan kemiskinan, persoalan ketidakmampuan ekonomi, lalu pertumbuhan misalnya, ekonomi, dan pendapatan masyarakat itu kan semuanya sekarang udah bisa diakses di mana-mana. Dengan mudah. Jadi soal angka-angka itu sebenarnya lebih mungkin untuk kita dapat, kemudian kita komunikasikan. Betul. Nah, jadi saya setuju juga bahwa kita sifat mengeluarkan satu statement dengan tuduhan, tetapi tidak mempunyai dasar. Itu memang suatu hal yang salah. Nah, kebetulan sekali Bro Uki ini hari ini membawa data-data ini, saya kira ini bisa mengklarifikasi ya. Terhadap tuduhan bahwa PSI seolah-olah bicara tanpa data. Nah, ini sekira sudah clear nih. Saya melihat begini, Bung Uki. Kita nih kalau jelimet soal-soal gini terus kan memang kurang menarik juga. Kurang menarik. Ya kan? Walaupun ini sebagai suatu pertanggungjawaban ya perlu diklarifikasi. Perlu dong. Iya. Nah, sebenarnya saya kan mengundang Bung Uki ini ke sini kita mau ngobrol-ngobrol soal perkembangan situasi politik di negara kita. Yang kita lihat semakin hari semakin eskalasinya walaupun bulan puasa itu semakin meningkat. Betul. Harusnya kita puasa politik, sekarang berpolitik di dalam bulan puasa. Betul. Ya kan gitu. Nah, kalau politik bukber sekarang. Sebagai wakil sekjen PSI bagaimana melihat persoalan kan yang paling masih cukup dibahas orang itu kan persoalan koalisi 5 partai ini. Disebut dengan koalisi besar. Dan kemudian PSI ikut bergabung di dalam koalisi besar ini. Nah, ini bergabungnya kenapa nih? Jadi ada yang menarik. Kenapa kami tergerak? Sebenarnya secara resmi pun bergabung dengan koalisi besar juga terlalu cepat mengklaim itulah. Gitu. Kami sudah menyatakan ketertarikan kami untuk bergabung dengan KIB, atau mungkin kalau sudah bergabung dengan KIB otomatis bergabung dengan koalisi besar akan tetapi begini, sewaktu ketua umum kami, wakil ketua dewan pembina kami dari Bro Giring, juga ada Sis Grace Natali, saya pun juga ikut waktu itu ke kantor DPP Golkar. Itu untuk pertama kami ingin menyatakan ketertarikan kami, lalu kami juga sudah bahkan mengatakan bahwa bagaimana sih caranya untuk berkontribusi kepada koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi besar lah garis miring ya. Nah, pertanyaannya Bang Zulfan tadi adalah kenapa tertarik atau kenapa ada keinginan gitu. Sebenarnya ini menarik ya, karena jadi kayak gini, koalisi Indonesia Besar itu telah mengungkapkan bahwa mereka itu hadir di Indonesia, hadir di dalam landscape politik kita hari ini sebagai simpul politik yang berada di tengah gitu. Dan ketika kami minta penjelasan dari Pak Erlangga, penjelasannya sangat masuk akal bahwa Indonesia semenjak 2014 kemudian
lanjut ke 2019, di tengah-tengahnya ada Pilkada 2017 ya yang menjadi isu nasional, padahal Pilkada DKI ini kan seharusnya isu daerah. Kemudian ya terakhir 2019. Ini kontestasi politik di Indonesia ini telah selalu melahirkan polarisasi yang kuat. Gitu. Nah, karena dia melahirkan polarisasi yang kuat, kemudian perlu ada pihak-pihak yang berada di tengah. Gitu, berada yang di tengah dalam hal ini untuk mereduksi. Kalau dibilang polarisasi akan hilang, selama ada peristiwa politik, polarisasi pasti akan meningkat. Tapi peningkatannya ini diharapkan tidak terlalu tinggi. Itu yang pertama ya. Jadi kami mendengarkan penjelasan Pak Erlangga, kami pikir, oh iya, ini sangat betul. Karena kita semua sudah capek. Tanpa polarisasi memang nggak mungkin. Tapi terlalu tajam juga tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menggerakkan kami ke sana, itu adalah kami, PSI, dengan Partai Golkar. Setidaknya Partai Golkar dulu ya, karena kami berbicaranya kemarin dengan Partai Golkar, yaitu kami berdua itu tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Dan kami tetap setia untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, dan kami akan tegak lurus misalnya Presiden Jokowi nanti misalnya ya, telunjuknya ke arah kemana gitu. Kami tegak lurus. Nah, kemudian soal pencapresan, ketika kami berada di sana, itu tidak lebih dari kita sekedar ya sudah nanti dibahas lagi. Kurang lebih seperti itu Bang Zulfan. Jadi banyak yang menarik sebenarnya dibahas di sana, termasuk satu hal, yaitu sister party. Jadi Ketua Umum PSI dengan Ketua Umum Partai Golkar sudah sepakat untuk menjadi sister party. Untuk berkoalisi sampai ke level daerah-daerah, gitu. Jadi setelah pemilu legislatif nanti kan ada pilkada nih. Nah, untuk pilkada nanti kan koalisinya itu akan ditentukan oleh hasil pemilu di 2024 yang bulan Februarinya, gitu. Nah, kami sudah bersepakat soal itu juga, misalnya seperti itu ya. Dan juga adalah beberapa hal yang kaitannya dengan kerjasama untuk pemilihan legislatif. Itulah yang poin-poin yang kami sepakati, dan poin paling atasnya itu adalah bahwa kami sama-sama sepakat setelah 2024 ini ya, siapapun capres cawapres yang akan kami usung, kami ini maksudnya dari PSI kah, dari Partai Golkar kah, karena capres ini kami belum sepakat ya, maksudnya belum selesai dibahas, bukan belum sepakat. Kami telah sepakat untuk tegak lurus ini dalam artian kita menjadikan pijakan itu adalah visi Indonesia 2045 yang telah ditulis oleh Presiden Jokowi dan tim, gitu. Jadi supaya nanti nggak ada lagi tuh yang namanya perdebatan setelah 2024 ini mau kemana lagi, mau dibawa kemana bangsa ini. Gitu. Salah satunya yang juga kita dukung total adalah pembangunan IKN, Bang Zuli. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami sepakati. Jadi karena kemarin ini adalah let's say ini sebenarnya pertemuan kedua ya antara PSI dengan Partai Golkar dalam 2 tahun terakhir. Dan pertemuan kedua ini ya kita belum sampai membahas sampai ke level teknisnya ya, terkait dengan sister partinya. Level teknisnya sudah diserahkan ke masing-masing sekjen. Terus habis itu terkait dengan Pilpres, kita baru menyepakati dulu bangsa ini mau dibawa kemana, dan kita sama-sama sepakat tegak lurus dengan Pak Jokowi, dan dalam hal mau dibawa kemananya adalah visi Indonesia 2045 yang sudah diinikan oleh Pak Jokowi. Kira-kira ya ada kaitan nggak ini? Kan kita lihat pertemuan 5 partai besar ini ya, bersama dengan Pak Jokowi itu kan setelah beberapa hari, mungkin 2-3 hari setelah munculnya isu penolakan terhadap Israel, dan setelah FIFA menyatakan mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini ada kaitannya nggak ini? Wah, kalau itu ditanyakan ke saya, karena kami di PSI itu nggak ada di sana saat itu, Bang Zulfan.
Jadi ya saya nggak bisa menjawab ya. Saya nggak bisa Ya. menjawab. Cuman satu yang menarik ya saat itu Pak Prabowo mengatakan kami ini orangnya Jokowi, gitu. Kita nggak bisa bohong bahwa di sini publik menduga ada kekecewaan Pak Jokowi. Ya terus terang saja kalau saya jadi Pak Jokowi pun juga akan kecewa gitu. Terhadap apa nih? Terhadap statement gubernur ini? Terhadap semuanya lah, terlebih kepada pembatalan Piala Dunia U20. Iya, Karena iya. kayak begini Bang Zulfan, bidding itu dilakukan itu semenjak tahun 2019. Ya. Dan banyak sekali negara yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Di sana kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, di sana ada keuntungan fiskal misalnya. Banyak ada tim sepak bola beserta official juga supporter itu berbondong-bondong ke Indonesia. Yang kedua adalah soal reputasi. Ya, bangsa Indonesia baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa kita berhasil memimpin G20 dan melaksanakan pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia. Gitu. Kemudian ketika dilanjutkan dengan Piala Dunia U20, ini akan menjadi membuat nama Indonesia di kancah global akan semakin harum. Nah, setidaknya dua inilah keuntungannya ya. Dan saya ingat betul, saya mengikuti itu karena saya adalah penggemar sepak bola, Bang. Akhirnya mengerucut jadi 3 besar ya dari sekian banyak negara. Salah satunya adalah Brazil. Gitu. Ini kenapa saya sebutkan Brazil, yang satu lagi malah saya nggak ingat. Kenapa Brazil saya sebutkan? Karena kalau Brazil jadi saingan kita, sebenarnya saya udah agak hopeless saat itu. Wah, Brazil lagi saingannya kayak Ini Brazil loh soalnya. Ini negara yang sepak bolanya bisa dibilang timnya lagi jelek aja masih masuk ke mungkin 8 besar, 4 besar gitu ya, apalagi lagi bagus. Nah, ternyata Indonesia lah yang terpilih. Dan itu perjuangannya lama. Dan ketika terpilih, Pak Jokowi beserta tim jajaran di pemerintahan bersusah payah supaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Saya ingat betul, setelah tim FIFA pada 2022 kemarin melakukan inspeksi ke infrastruktur kita, ya infrastruktur sepak bola kita di 6 stadion ya, itu di Surabaya, Gianyar, di Solo, di Jakarta, di Bandung, juga di Palembang. Nah, Pak Jokowi langsung mengadakan rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait. Terlebih di sini adalah Kemenpora. Dan hasil utama dari rapat terbatas itu adalah instruksi tegas Pak Jokowi untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur dan peralatan agar infrastruktur dan peralatan kita sesuai dengan standar FIFA. Tapi waktu itu kita sudah tahu belum bahwa Israel itu ikut sebagai salah satu peserta? Sebenarnya itu kan bukan rahasia umum bahwa semua orang udah tahu, Bang. Semua orang udah tahu bahwa timnas Israel itu sudah dinyatakan lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Itu kan semenjak pertengahan 2022 ya. Jadi dan itu kan bukan merupakan sebuah rahasia, Bang. Jadi kemudian di H-2 bulan terus batal ya. Belum lagi presiden sebagai kepala negara kemudian kan mendapat kesan bahwa ini negara kok kalah sama kepala daerah atau negara kok kalah sama partai politik gitu. Ini bukan saya mengatakan, tapi kesan-kesan ini kita nggak bisa bohong ada. Gitu. Ya inilah yang membuat Presiden Jokowi kemudian kecewa. Gitu. Dan ya negara ini di sini artinya negara di sini simbolnya presiden ya. Iya dong. Kalah dengan partai politik dan kepala daerah. Kepala daerah. Iya. Apalagi kalau kita merujuk pada perundang-undangan kita, Bang. Iya. Kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur itu kan seharusnya perpanjangan tangan presiden. Iya. Kalau kita merujuk pada undang-undang Otoda, ya. Dan mereka nggak bisa objek dengan kebijakan presiden. Mereka nggak bisa keberatan. Mereka nggak boleh melawan
dengan kebijakan presiden. Nah, mungkin ini juga yang membuat beliau kecewa. Iya. Mungkin ya. Artinya ini bisa terjadi bukan hanya 2 gubernur ini nanti. Bukan hanya Jawa Tengah dan Bali. Tapi dalam momen atau situasi lain, gubernur-gubernur dari provinsi lain pun bisa berbeda dengan presiden. Iya, ini bisa menjadi presiden kan akhirnya. Karena ini menjadi presiden, wibawa kepresidenan runtuh. Nanti gubernur-gubernur lain juga bisa melakukan itu. Potensi ke sana ya bisa-bisa saja, ada-ada saja gitu. Justru kalau menurut Undang-Undang Otoda ya, yang memiliki kewenangan untuk mewakili warganya itu untuk menyampaikan keberatan kepada presiden misalnya, itu adalah kepala daerah tingkat 2 seharusnya ya. Nah, cuman ini agak lucu jadi kepala daerah tingkat 1. Nah, itulah mungkin ya yang beredar di masyarakat yang menjadi penyebab, kalaupun memang benar Pak Jokowi kecewa ya. Saya pikir alasan tadi itu sangat masuk akal. Jadi kita kembali lagi persoalan koalisi ini. Siap. Kita harus jangan lari nih kita nih ya. Ya. Tapi penjelasannya ya saya kira sudah cukup jelas dipahami gitu. Nah, PSI kan bergabung. Ya. Kan partai yang belum lolos ke parlemen ini. Partai baru lah kita bilang. Siap. Atau bukan partai baru, partai yang baru tidak, semusim. Ya. PSI, Perindo, kemudian ada PBB ya. Yang bergabung dengan koalisi perubahan. Ya. Gitu. Bukan perubahan, Bang. Indonesia Bersatu atau koalisi besar. Iya. Ya. Nah, apa sih kalau saya melihat kan gini ya, PSI ini kan punya style itu sangat berbeda tuh dengan Golkar apalagi, ya kan, dengan partai-partai yang sudah eksis di DPR RI sekarang ini. Ya, dengan sikapnya lugas, ya kan, kemudian terbuka, lalu mempunyai gagasan-gagasan yang menurut saya lebih maju nih dari partai-partai yang sudah ada. Siap. Terus harapannya bergabung ini ngapain gitu loh? Ya, saya pikir berada di politik selama satu periode ya, itu sudah membuat kami lebih matang, Bang. Artinya kayak begini, yes, saya sepakat ya, karena PSI itu mengedepankan politik gagasan. Jadi kami punya gagasan yang misalnya menghapuskan sistem kepesertaan BPJS sehingga tidak ada lagi diskriminasi di lapangan, juga tidak ada lagi sistem iuran. Kemudian juga program kuliah gratis dan lain-lain. Yang dimana sudah kami rinci pembiayaannya itu dari mana, butuh berapa dan lain-lain. Nah, akan tetapi Bang, kalau kita melihat di banyak sekali kasus DPRD di yang ada fraksi PSI-nya misalnya, kemudian gagasan tersebut banyak yang mental ketika kita berbicara soal menggolkan gagasan tersebut di level parlemen, gitu. Saya ambil contoh satu lah, misalnya PSI itu sibuk sekali teriak-teriak ketika di fraksi PSI di DPRD DKI, teriak-teriak bahwa Pak Anies ini nggak transparan soal penganggaran, ya. Jadi ada komponen-komponen di sistem penganggaran yang tadinya bisa diakses secara publik sekarang udah nggak bisa. Lalu juga Pak Anies sendiri ketika membahas soal anggaran sering dengan DPRD ya sering tidak datang. Gitu. Ini adalah sebuah. Itu kenapa itu ya? Itu pertama apakah takut atau memang ada kesalahan sehingga tidak berani mempertanggungjawabkan kan gitu? Ini saya juga nggak paham. Lebih pasnya ditanya oleh Pak Anies. Cuman kita tahu lah apa namanya polanya Pak Anies itu kan kalau ada sesuatu yang bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas, beliau biasanya tampil paling depan. Tapi kalau ada sesuatu isu yang tidak populer, yang maju itu adalah Pak Riza, wakilnya kan. Polanya kan sama, warga DKI sudah paham lah soal itu. Nah, akan tetapi begini, kembali kepada pertanyaan Bang Zulfan tadi bahwa kami menyuarakan ini sendirian, gitu sampai dengan laporan pertanggungjawaban Pak Gubernur di DPRD ketika sebelum selesai masa jabatannya, hanya PSI yang satu-satunya menolak laporan pertanggungjawabannya, gitu. Jadi kami kemudian menyadari bahwa diperlukan kerjasama tanpa kita mengorbankan idealisme. Artinya dapat dikatakan PSI sekarang semakin matang, Bang.
Kami stakeholder utama kami adalah publik, adalah rakyat, gitu. Kalau hanya ingin menjadi populer, hanya ingin dilulukan masyarakat, ya tentu apa yang kami lakukan cukup aja membuat statement public statement gitu, terus-terusan gitu. Cuman itu kan dapat dikatakan bukan gol akhir. Kalaupun itu terpaksa kami lakukan, itu seharusnya hanya menjadi gol antara, tujuan antara. Gol akhirnya adalah gagasan-gagasan kami yang terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan transparansi anggaran, terkait dengan kesetaraan atau politik yang bebas dari diskriminasi atau intoleransi, ini harusnya terwujud. Itu adalah goal utamanya gitu. Jadi kemudian kami sadar bahwa kita nggak bisa jalan sendirian. Ya, jadi kesimpulan saya itu ingin saya sampaikan bahwa PSI sebenarnya sekarang selama hampir 5 tahun ini bertobat. Ya, artinya gini tadi dengan kesadaran tadi kan bahwa ternyata kita tidak bisa jalan sendiri. Begitu masuk parlemen kita harus berkoalisi, bekerja sama dengan partai-partai lain, apalagi partai mereka itu punya kursi yang cukup besar kan di parlemen. Nah disinilah pada akhirnya memang saya tidak menyebut idealisme ya. Masing-masing orang itu pasti punya idealisme. Tetapi secara ideologi kita semakin membaur kan gitu. Nah ini apa tidak ada kekhawatiran nanti justru PSI-nya bisa melemah di mata publik. Karena kan kalau kita bicara antitesis, PSI ini kan sebenarnya antitesis dari partai-partai yang sekarang ada di parlemen. Siap. Nah kalau dia kemudian melebur, ini kan tidak menjadi antitesis lagi. Siap. Loh, apa alternatif yang dipilih oleh rakyat untuk partai yang lebih kritis terhadap situasi ini? Jadi saya beri contoh saja lah Bang, untuk menjawab pertanyaannya ya. Pada saat kami ngobrol dengan Partai Golkar misalnya ya, ketika salah satu dari struktural Partai Golkar menanyakan setelah dibatalkannya Piala Dunia U20 ini, apakah PSI tetap akan mendukung Mas Ganjar? Gitu. Sedangkan kita sama-sama tahulah di antara KIB, di antara KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kemudian bergabung menjadi koalisi besar gitu ya. Itu kita sudah mendengarlah ada nama-nama tertentu yang memang dijagokan. Pak Prabowo misalnya kan. Ketika kami ditanyakan itu oleh salah satu ya, saya mungkin nggak menyebut nama, salah satu dari struktural dari DPP Partai Golkar, kami menjawab tetap tegak lurus. Jadi kayak gini, Sis Grace Natali saat itu bilang begini, Pak Ganjar atau Mas Ganjar itu kami dukung setelah melalui mekanisme yang kami sebut Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat ini adalah sebuah mekanisme model pencapresan yang melibatkan partisipasi publik. Sehingga publik sudah dilibatkan sejak tahap capres ini ditentukan. Bukan hanya ketika sudah jadi capres kemudian dihidangkan menu, ini loh capres-capres kalian pilih ya, pemilu pilih yang ini atau pilih yang ini. Nggak begitu gitu. Dan kami mengumpulkan beberapa nama yang sesuai dengan DNA kami, yaitu anti korupsi, anti intoleransi, yang kemudian kami tambahkan satu pilar lagi, yaitu politik kesejahteraan. Muncul berbagai nama ya, yang kemudian kerucut menjadi 9 nama. Di sana ada Pak Ridwan Kamil, ada Ibu Sri Mulyani, ada Jenderal Andika Perkasa, ada Pak Ganjar, dan lain-lain. Prabowo nggak masuk? Nggak muncul. Nah, kemudian dari semuanya itu mengerucut lagi ke satu nama, yang dimana satu nama itu sebulan sebelum seharusnya Rembuk Rakyat ini ditutup, itu sudah menguasai 51% vote. Gitu. Dan akhirnya ya sudah, kita umumkan bahwa kita mendukung Mas Ganjar. Dan kami komit sampai dengan saat ini, dukungan kepada Mas Ganjar masih itu tidak berkurang sedikit pun. Gitu. Walaupun PSI, sikap politiknya terkait dengan Piala Dunia U20 adalah sama dengan Pak Jokowi. Tidak mencampur adukan antara olahraga, dalam hal ini sepak bola, dan politik.
Saya ambil contoh misalnya di Argentina dengan inflasi yang gila-gilaan. Apakah patut kita menyalahkan Lionel Messi? Misalnya seperti itu, Bang. Atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Saat itu kan timnasnya datang ke sini. Gitu. Atau ya macam-macam lah, Bang. Sebenarnya banyak sekali kasus ya. Kemudian ada argumen yang bilang, oh ya FIFA-nya juga waktu itu Rusia kayak begini, mereka dilarang bertanding gitu. Kita sudah tahu itu salah. Lalu kenapa kita lakukan hal yang mirip gitu? Two wrongs don't make a right. Kalau dalam bahasa sebuah figure of speech dalam bahasa Inggris, dua kesalahan tidak menghasilkan satu kebenaran. Gitu. Jadi saling berbalas itu akan menghasilkan balasan yang besoknya ada lagi, lalu dibalas lagi dan begitu terus. Gitu. Jadi begitu. Sikap politik PSI adalah kami sangat menyayangkan. Kami kecewa. Saya pribadi sebagai penggemar sepak bola semenjak saya SD ya, kecewa banget. Gitu. Sampai kami di PSI sepakat, ya ini bukan sebuah instruksi, tapi kami semua ngumpul sepakat untuk membeli rame-rame merchandise Piala Dunia U20 yang sudah terlanjur diproduksi. Gitu. Ini dan inilah kekecewaan kami. Tapi kemudian begini. Kekecewaan kami terhadap Piala Dunia U20 yang batal dilaksanakan di Indonesia dengan dukungan kami terhadap Mas Ganjar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kami ketika ditanyakan di Golkar, apakah kami masih mendukung Mas Ganjar? Ya jawabannya tidak berkurang sedikit pun. Tapi ada kesan. Nah inilah yang ini tadi Bang menjawab pertanyaannya tadi. Ada hal-hal yang sangat prinsipil yang di banyak hal kita harus membangun komunikasi, kita membangun kesaling pengertian. Tapi ada hal-hal yang sangat prinsipil yang kita tidak mau itu bisa ditoleransi, gitu Bang. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa terkesan ya, ini banyak sekali orang bicara di mana-mana ini dengan perbedaan, dengan statement Mas Ganjar menolak kehadiran Israel di U20, sementara Pak Jokowi sendiri menginginkan ini berlangsung, ya kan? Nah, ini kan seperti pelan-pelan ada jarak nih antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Ya. Itu satu yang kita lihat. Nah, kemudian PSI mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi, tetapi juga masih dengan Mas Ganjar. Ini bagaimana kita melihatnya? Iya. Inilah yang kita lihat ya waktu survei LSI ya. Ini menarik nih. Ini untuk menjawab pertanyaan Bang Sulfan tadi. Survei LSI atau berbagai survei itu biasanya kecenderungannya seperti ini. Ketika approval rate Presiden Jokowi naik, elektabilitas Mas Ganjar naik. Biasanya kan seperti itu ya. Atau ketika orang sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai Presiden RI, kemudian elektabilitas Pak Ganjar juga semakin bagus. Nah, survei LSI yang kemarin sebaliknya. Nah, inilah yang pertama kali korelasi antara approval rate Presiden Jokowi dengan elektabilitas Mas Ganjar ini negatif. Biasanya selalu positif, gitu. Nah, menjawab pertanyaan Bang Sulfan tadi, apakah ini bukan suatu kontradiksi ya? Saya atau kami di PSI sebenarnya belum cukup melihat apakah Pak Jokowi dalam hal ini tidak mengendorse quote and quote ya Mas Ganjar. Gitu. Bahkan beberapa hari setelah gonjang-ganjing pembatalan Piala Dunia ini, Pak Jokowi ke Jawa Tengah ya, dan beberapa media mencatat ya selama kunjungan Pak Jokowi ke Jawa Tengah, Pak Jokowi dan Mas Ganjar ini 6 kali tercatat bareng-bareng, gitu. Nah, inilah yang kita belum bisa kemudian menyimpul. Saya paham juga bahwa asumsi ke arah sana pasti ada. Asumsi ke arah sana pasti ada, dan saya juga sering mendengar dari kawan-kawan yang di PSI sendiri yang mengatakan bahwa iya nih kita kecewa kayak gitu dengan statement Mas Ganjar. Ya, oke, siapa yang nggak kecewa? Saya pun juga kecewa gitu karena saya berada di argumen yang satu sisi dengan Presiden Jokowi bahwa sepak bola dan ini nggak bisa dipisahkan. Tapi kemudian pertanyaan soal pencapresan ini adalah persoalan lain, Bang. Satu hal, Bang. PSI adalah partai
yang mengedepankan politik gagasan. Ketika politik gagasan kita kedepankan, ini artinya apa? Kita berpolitik dengan rasionalitas. Ya. Kita mendukung Pak Ganjar juga dengan rasionalitas. Dan masih atas rasionalitas, kita juga sadar bahwa kita nggak bisa 100% dan selalu sependapat dengan tokoh yang kita dukung. Kalau memang kita harus selalu sependapat dan harus selalu 100% setuju dengan tokoh yang kita dukung, maka di dunia ini nggak ada orang yang bisa kita dukung, Pak. Saya atau siapapun di sini yang menjadi pendukung Pak Jokowi juga pasti pernah. Wah, yang ini nih kayaknya nggak begini deh harusnya. Atau yang begini nih kurang ini. Atau ini agak berlebih di sini, harusnya dikurangin sih. Itu pasti pernah. Atau mungkin bahasa bijaknya, kita lupakan kepentingan kita, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan negara yang lebih besar. Bang. Betul. Mungkin arahnya ke situ. Betul. Ya, Kami mencatat gini, Bang. Misalnya ya, di antara sekian nama ya yang dikatakan paling kuat sebagai kandidat capres atau baca pres gitu, cuman Pak Ganjar satu ya yang secara terang-terangan itu tidak pernah beraliansi atau bekerja sama dengan kelompok yang menggunakan politisasi agama. Tidak pernah dia menggunakan jasanya agen-agen politisasi agama ini loh yang hampir setiap pemilu itu selalu dipakai sama kandidat-kandidat entah siapa gitu. Hanya Pak Ganjar. Di tahun 2019 di tahun 2019 beberapa kepala sekolah yang terindikasi sudah terpapar radikalisme dihukum berat dan dibina, dalam artian direhabilitasi. Tahun 2020 saat Pak Ganjar melantik ratusan kepala sekolah se-Jawa Tengah, kepala sekolah SMA, garis miring SMK ya, Pak Ganjar terang-terangan bilang, siapapun yang ada di sini yang pro khilafah, pro ekstremisme, pro fundamentalisme agama, silahkan mengundurkan diri. Lalu di tahun 2022, Pak Ganjar juga pernah membuat public statement bahwa tidak ada tempat di negeri ini bagi mereka yang mengusung khilafah dan ingin mengubah paham Pancasila. Dan ini bagi kami di PSI adalah sesuatu yang sangat fundamental sekali. Dan ini sudah terbukti dengan poin pertama saya tadi, bahwa Pak Ganjar nggak pernah beraliansi dengan FPI, nggak pernah beraliansi dengan HTI, nggak pernah melakukan politisasi agama atau menggunakan jasanya para kurir-kurir politisasi agama itu untuk memenangkan dirinya, nggak pernah. Nah, hal inilah yang kemudian kalau ditanya, oh iya tapi kan kemarin Piala Dunia begini, oke, iya kita kecewa, but there has to be something else yang lebih important. Begini, dengan terbentuknya koalisi besar ini ya, kita juga nggak pasti itu. Saya kira masing-masing ketua umum juga nggak yakin itu koalisi besar ini ada akan terwujud ya, karena kalau kita lihat dua partai saja, Gerindra dengan PKB itu kesulitan. Tiga partai ini antara Golkar, PAN dan P3 saja itu sudah kalau kita lihat juga tidak selesai bicara siapa capres ya kan. Walaupun P3 dan PAN sudah menyebutkan bahwa calon presiden mereka adalah Ganjar Pranowo. Nah, Golkar kan belum. Golkar tetap menginginkan Erlangga sebagai calon presiden, walaupun secara angka kita melihat itu jauh sekali ya, sangat tidak mungkin. Nah, di sini kan bagi PSI menurut saya ini kan ada satu dilema nanti. Dilema ketika Ganjar tidak menjadi calon presiden, kita nggak tahu apa hal yang terjadi. Misalnya ya, di koalisi besar ini juga tidak, KIB tidak, kalau satu lagi yang Gerindra dengan KIR ya, KIR ya, itu juga tidak, sudah pasti tidak karena di situ Prabowo kan. Nah, lalu PDIP juga kita belum tahu siapa yang diusung oleh PDIP untuk calon presiden. Nah, ini posisi seandainya Ganjar tidak maju. Nah,
Ya, ini sekarang ini memang masih cair sekali, Bang. Ya. Artinya PSI sadar betul ya, anything can happen. Semuanya bisa terjadi. Kami sendiri juga memilih untuk menjadi bagian yang sedang cair-cairnya ini. Dan kami membangun komunikasi yang lumayan intens ya dengan beberapa partai di koalisi yang tentu saja dalam hal ini kami tidak ingin mengintervensi urusan dalam negeri partai-partai tersebut ya. Dan mengingat ini masih sangat cair, tentu ya segala kemungkinan bisa terjadi, tapi komunikasi masih intens untuk RI1 RI2 gitu. Mungkin ada partai politik yang mengatakan kami maunya kader kami yang maju, wajar. Partai politik kan maunya begitu, Bang. Atau kami maunya dari partai kami ini ada wakil presiden, juga wajar partai politik kayak begitu, apalagi mereka sudah punya banyak kursi di DPR dan lain-lain. Ini kan hitungan politis yang Jadi wajar. saya bisa simpulkan begini. Problem bagi PSI itu bukan problem koalisi. Ya kan? Dia masuk koalisi mana atau mendukung partai mana. Pokoknya siapapun yang mendukung Ganjar, PSI ke situ kan. Sampai dengan saat ini yes. Sampai dengan saat ini kita masih kita masih komit dengan hasil Rembuk Rakyat yang kami lakukan tahun 2022 selama hampir setahun tersebut. Begitu. Tapi menjalin komunikasi itu penting karena buat PSI ini bukan hanya soal nama-nama ya Bang ya. Ini adalah soal kemana Indonesia akan dibawa setelah 2024. Makanya ketika kami menjalin komunikasi, saya datang ke DPP Golkar bersama para pengurus DPP yang lainnya, pengurus PSI yang lainnya. Pembicaraan soal presiden itu begitu minim, Bang. Hanya ditanya aja, jadi gimana PSI masih mendukung Ganjar, kayak gitu. Dan jawabannya seperti tadi, kami masih komit dengan hasil Rembuk Rakyat kami. Sisanya, kami membicarakan soal bagaimana demokrasi ini ke depan. Bagaimana supaya polarisasi ini tidak terlalu meruncing. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai kerjasama kita dalam format sister parties dan lain-lain gitu. Tapi kan begini, orang akan bertanya, selain Ganjar ada Prabowo. Kalau soal Anies udah tahu lah, karena tidak PSI punya sikap tegas terhadap persoalan politik identitas, ya kan? Kemudian, kalau dengan Prabowo nih nggak dukung Prabowo, kenapa nih? Ya, karena mungkin masih ada Pak Ganjar. Gitu. Nah, seandainya Pak Ganjar berbeda jalan nih dengan Pak Jokowi, ya kan? Pak Jokowi pokok kekeh saya mau Prabowo, Ganjar di PDIP. Nah ikut Pak Jokowi apa ikut Ganjar nih? Nanti kalau itu nah ini menarik Bang ya. Jadi masih dari jawabannya Sis Grace Natali ya, sewaktu ditanya oleh salah satu petinggi Golkar, beliau mengatakan begini. Tapi begini, Rembuk Rakyat itu mengikuti keinginan rakyat. Artinya itu adalah jajak pendapat yang mengikuti kemauannya publik, gitu. Dan ketika terjadi sesuatu dan publik menginginkan nama yang lain, maka kemudian hanya Rembuk Rakyat lagi yang bisa mengganti pilihan dukungan PSI. Itu gitu. Di luar Munas ya? Di PSI itu yang kita lakukan itu bukan Munas, tapi Rembuk Rakyat tadi. Rembuk Rakyat. Ya, siapa aja itu pesertanya? Rembuk Rakyat ini kita lempar ke publik, Bang. Oh. Jadi publik sendiri yang menentukan. Jadi ini adalah bagian dari komitmen PSI yang lahir sebagai sebuah koreksi atas partai-partai lama. Tapi itu lewat survei atau apa? Bagaimana cara jajak pendapat yang kami lakukan di website resmi kami. Oh. Di website resmi kami, dan di situ jajak pendapatnya itu sebelum jajak pendapat itu dimulai tentu kami melakukan assessment. Assessment yang kami lakukan ini adalah pertanggungjawaban partai ya. Kan nggak mungkin juga kemudian ada nama misalnya Rizik Syihab masuk
gitu. Ya kan nggak mungkin. Nah inilah yang kami bilang pertanggungjawaban partai kami menyaring nama-nama yang sesuai dengan DNA kami gitu. Yang ada Pak Jenderal Andika Perkasa, Pak Ganjar Pranowo, Ibu Sri Mulyani, bahkan sampai Najwa Shihab juga ada ya? di sana. Ada di Berapa sana. persen tuh Najwa Shihab? Saya lupa ya Bang, saya lupa. Yang saya ingat cuma Pak Ganjar itu 51 ya. Ya Najwa mungkin populer ya, tapi Iya. elektabilitasnya bisa saja. Bisa jadi ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seberapa cair dukungan PSI terhadap Mas Ganjar? Nah, ini hanya bisa ditentukan oleh jajak pendapat lagi, mekanisme yang sama lagi, yang kami namakan rembuk rakyat tadi, Bang. Gitu. Mau telunjuk Jokowi mau apa gitu. Tapi yang jelas apabila itu terjadi, yang saya yakin ya, Bang. Pak Jokowi jadi kayak begini. Ini hitung-hitungannya ya. Pak Jokowi itu approval rate-nya itu di atas 70%, ya, menjelang lengser. Saya ingat sekali di periode yang sama ketika menjelang lengser Pak SBY. Jangan pakai istilah lengser, nggak enak. Oh ya sorry. Berakhir masa jabatan. Iya. Ya sorry. Lengser itu bisa saja sebelum berakhir jabatan. Ya, betul. Diksi saya salah ya, saya koreksi. Pak Jokowi menjelang 1 tahun menjelang berakhirnya masa jabatan. Approval rate-nya terakhir oleh LSI 76,8%. Ya, artinya tidak jauh beda dengan lembaga survei ya. Yang lain. Ya. Ada yang bilang 71, ada yang bilang 73 dan lain-lain. Kita bandingkan dengan Presiden RI sebelumnya yaitu Pak SBY. Sebelum berakhir masa jabatan itu 50% itu yang paling bagus, ada yang 30%-an, ada yang 40%-an. Artinya sebagian besar masyarakat itu tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden SBY yang kemudian berdampak kepada elektabilitas Partai Demokrat atau siapapun yang diusung oleh Partai Demokrat untuk pencapresan pada pemilu berikutnya. Gitu. 2014. Ya. Nah, sekarang ini approval rate Pak Jokowi 76,8%. Ketika telunjuk Pak Jokowi mengarah kepada seseorang yang misalnya kita katakan bukan Mas Ganjar, saya yakin nanti akan terjadi gonjang-ganjing dan terjadi keinginan publik untuk kalau bisa kita lakukan lagi jajak pendapat, mekanisme rembuk rakyat lagi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bang Zulfan tadi ya seperti itu. Ada logikanya gitu. Kenapa ketika telunjuk Pak Jokowi tidak ke arah Pak Ganjar, terus kami lakukan lagi mekanisme rembuk rakyat, ya logikanya seperti itu tadi, Bang. Karena ya begitu besar pengaruh atau endorsement dari Presiden Jokowi ini. Gitu. Jadi kami tetap sama, tegak lurus dengan Presiden Jokowi, satu poin. Yang poin keduanya adalah kami komit dengan rembuk rakyat. Sebenarnya kan Pak Jokowi itu tidak usah lagi mengendorse calon-calon presiden yang akan datang ya. Artinya ya dia cukup mengawal bagaimana pemilu kita ini bisa berjalan lancar, baik, gitu kan. Kemudian partai-partai bisa menentukan calon presidennya, ya udah Pak Jokowi kan sebenarnya hidup tenang aja, serahkan saja kepada permainan partai-partai itu. Nah ini kan perbedaannya Bang ya antara Pak Jokowi sebagai presiden yang menggunakan otoritas dengan Pak Jokowi ya yang menginginkan keberlanjutan gitu dari arah pembangunan Indonesia ke depannya. Selama Presiden Jokowi atau Pak Jokowi ya, supaya lebih humble saya menyebutnya Pak, selama Pak Jokowi tidak menggunakan otoritasnya, hanya karena kerjanya bagus, masyarakat puas, dan Presiden Jokowi pingin kepuasan masyarakat terhadap presiden berikutnya juga tetap tinggi, artinya pembangunan itu terasa ke masyarakat. Saya pikir telunjuk Pak Jokowi mengarah kemana itu sah-sah saja, kecuali Presiden Jokowi menggunakan aparat untuk memenangkan calon tertentu, menggunakan KPU untuk menjegal calon tertentu. Nah ini yang nggak boleh, gitu Bang. Ya jadi PSI ini kan posisinya sekarang di mata publik itu kan ya kita lihat
cukup positif ya. Alhamdulillah. Dengan sikap-sikapnya katakanlah anti korupsi, ya, kemudian anti diskriminasi dan anti toleransi gitu loh. Nah, sementara survei-survei mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang ada, yang terutama adalah mereka yang ada di parlemen, itu kan rendah sekali. Gitu loh. Nah, apa tidak khawatir nanti kalau PSI ini bergabung dalam satu koalisi yang begitu besar, yang sebenarnya nggak jelas juga visi dan gagasannya mau kemana. Nah, ini justru PSI, kepercayaan publik kepada PSI bisa menurun. Iya, itu juga kami jaga ya Bang ya. Artinya saya tidak mau menunjuk hidung partai-partai lain itu tidak lebih baik atau less integrity dibandingkan kami gitu. Tapi satu hal yang jelas, ya kami juga sudah tumbuh ya Bang. Kita tetap idealis, sama seperti dulu, gitu. Tapi idealisme tanpa kemudian membawa perubahan yang masif kepada publik, itu sama seperti misalnya, ya kita seperti LSM misalnya, ya, karena LSM itu tidak membutuhkan suara dari publik, ya, dan mereka tidak membutuhkan cara yang lebih taktis gitu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sementara kalau partai politik, kita hanya bisa menyalurkan kebijakan kita, idealisme kita untuk menjadi kebijakan yang konkret ketika kita berada di DPR kah, DPRD kah, atau di pemerintahan kah, gitu. Dan ketika kita berada di DPR atau DPRD kah, yang tadi saya sebutkan, kita nggak bisa sendirian, gitu. Ini bukan berarti lobby-lobby di ruang gelap. Ada mekanisme-mekanisme yang di PSI tetap harus dilaksanakan, yaitu transparansi. Misalnya soal ketika lagi rapat, nggak boleh rapat di ruang gelap. Lobby-lobby nggak boleh di ruang tertutup. Nah, kurang lebih yang seperti itu, Bang. Dan setiap hari laporkan kegiatannya atau ke masyarakat. PSI ini seperti kata Sun Tzu, bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Sun Tzu itu kan filosofer perang ya, Bang ya? Ya, ahli strategi perang. Ya. Baik, Bung Uki, kita ini 1 jam lebih, walaupun kita ngobrol santai ya. Siap. Nah, dalam suasana Ramadan, ya, saya kira publik itu sudah bisa menangkap sikap PSI seperti apa. Artinya memang melihat segala sesuatu secara rasional ya. Nah, mudah-mudahanlah nanti bisa masuk parlemen. Amin. Tahun 2024 ya. Amin. Menjadi partai yang juga bisa menjaga keseimbangan. Betul, Bang. Ya. Saya nyalek di Jaktim by the way untuk DPR RI. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya promosikan melalui channel Unpacking Indonesia. Ya, jadi siap. yang di Jaktim. Nggak boleh ada ajakan untuk memilih ya, jadi cuman ya gitu. Oke Bung, terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.